Apa yang terjadi dengan masalah? Bedakan antara usul dan furu. Masalah usul, masalah furu. Usul masalah akidah kita tidak bisa, ya, tidak bisa. Para sahabat itu adalah orang-orang yang utuh. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang utuh, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang hidup dengan Rasulullah SAW. Iya, orang-orang yang tahu Al-Quran itu turun, orang-orang yang tahu bagaimana tafsir Al-Quran itu. Iya, orang-orang yang membela Rasulullah SAW sampai Islam itu menyebar kemana-mana. Mereka adalah yang utuh, orang-orang yang utuh, orang-orang yang terpercaya. Ketika dikatakan orang para sahabat itu kafir, nggak bisa ini masalah usul. Nah, kita boleh berperang untuk itu. Kita boleh berperang, sama seperti berperang ketika dikatakan Allah itu berbilang. Iya, kita boleh berperang ketika dikatakan bahwasanya wahyu Allah itu palsu. Kita boleh berperang ketika mengatakan Muhammad bukan Rasulullah. Kita boleh berperang, boleh, karena itu masalah usul, masalah pokok yang tidak ada toleransi. Itu harga mati. Iya, seperti KRI. Iya kan, suka bilang itu kan, KRI harga mati. Kalau masalah furu, masalah cabang, masalah hal-hal yang masalah fikhiyah, masalah fikih ya. Masalah fikih kita nggak boleh berperang. Iya. Karena madrasahnya masing-masing ada, mereka punya. Ada madrasah Imam Abu Hanifah, madrasah fikihnya. Ya. Kemudian muncul setelah itu generasi berikutnya madrasahnya Imam Syafi'i atau Imam Malik. Ya. Kemudian muncul generasi Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Dan yang lain-lain ada Imam Auza'i. Ya. Ada Sufyan Tsauri. Banyak sekali madrasah-madrasah fikih. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita tidak boleh kemudian berperang, kemudian berpecah belah seperti dulu. Ya, dulu di Masjidil Haram itu, antum kalau tahu kisahnya, sholat 4 kali. Rombongan yang Abu Hanifah dulu di pojok sana. Iya, antum kalau lihat foto yang lama itu masih ada. Ini madrasahnya, dia seperti bangunan kecil itu di tengah haram itu, depan Masjidil Haram, depan Ka'bah. Ini madrasahnya Imam Abu Hanifah, di sana Imam Syafi'i sama Imam. Iya. Sekarang sudah nggak ada seperti itu. Artinya apa? Sudah bahwasanya mereka memahami bahwasanya kita beragama itu adalah dilandasi dengan dalil sebagaimana dikatakan oleh para a'immah itu. Ya, idza shahal hadis bahwa madhabi, jika hadis itu sahih bahwa madhabi. Jadi madhabnya adalah hadis yang sahih, keterangannya yang benar. Gitu ya. Baik. Jadi ini itu yang pertama ya, mengenai Rabiul Awal ini. Kemudian yang kedua, sekedar apa namanya, karena saya juga terusik ya, di media-media massa sekarang muncul satu apa namanya, bukan pengkaburan sejarah, mungkin bisa dikatakan pengkaburan sejarah ya. Sejarah yang kita tahu bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu, mungkin aku pernah dengar, pernah baca juga ya, dia kapan pertama munculnya? Ya, pertama munculnya itu pada masa Khilafah Fatimiyah. Ya, Fatimiyah Al-Ubaidiyyin namanya. Itu awal masuk ke Mesir. Ini tahun berapa? Ini tahunnya tahun 362. Jadi orang-orang Ubaidiyyin itu, Fatimiyah, Batiniyah, orang-orang Syiah itu masuk ke Mesir. Ya. Nah, dari belakangan ya, mulai ramai itu, jadi itu dibantah. Dikatakan bahwasanya salah yang mengatakan bahwasanya yang mulai pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi adalah Fatimiyah Syiah. Yang benar adalah mereka sebutkan, yang ramai itu disebutkan oleh Malik, namanya Al-Malik Al-Mudaffar Kaukabari. Ya, dia juga masih termasuk di sana. Ada hubungannya dengan Salahuddin Ayyubi. Ya, Salahuddin Ayyubi itu punya putri, bahkan dinikahkan dengan Al-Mudaffar itu. Nah, Mudaffar ini kapan? Alasannya apa? Alasannya satu,
riwayat yang diceritakan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Antum tahu Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kita baca kitabnya setiap bulan. Iya, Misbahul Munir itu kitabnya ringkasan dari kitab apa namanya? Al-Qur'anul Azim. Ya, tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Jadi Ibnu Katsir itu punya tarikh, ya, tarikh Ibnu Katsir, ya, mengatakan dengan alasan itu. Saya lihat ada beberapa ustadz yang saya nggak tahu apakah terlalu semangat ketika mendapatkan itu kemudian mengatakan, nah ini tidak benar untuk digunakan untuk membantah. Jadi di sana Ibnu Katsir mengatakan apa? Ini alasannya. Alasannya Ibnu Katsir pernah mengatakan menceritakan tentang adanya perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh Raja Al-Malik Al-Muzaffar Kaukabari. Yang di sana diceritakan bahwasanya si Malik ini merayakan Maulid Nabi dengan besar-besar. Bayangkan perayaan Maulid Nabi itu sampai kambing gulingnya itu 1000 kepala kambing. Ayam juga ribuan. Iya, itu perayaan. Iya. Dan Al-Muzaffar ini, Malik Muzaffar ini orang yang soleh, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang daki, yang pintar, yang akil, semacam gitu. Iya. Akhirnya dijadikan hujah bahwasanya membantah riwayat yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi dilakukan oleh Fatimiyah. Ya. Saya tidak tahu. Padahal di lafaz Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Katsir bukan mengatakan yang pertama kali. Ibnu Katsir mengatakan, ya, ja'alal ya'malul maulid wa yahtafilu ihtifalan hailan. Kata fi Rabiul Awwal. Jadi Malik Muzaffar itu karena dahulu, ya, pernah melakukan maulid, ya, pernah melakukan maulid dengan perayaan yang hail itu luar biasa besar. Itu tadi, ya, Ibnu Jauzi mengatakan sampai berapa kepala kambing ribuan, ya, sampai apa namanya jubna atau bakhalawah gitu ya, manisan itu juga sampai ribuan. Ya, intinya besar-besar. Ini dijadikan hujah bahwasanya perayaan Maulid salah kalau yang melakukan adalah Fatimiyah. Baik, lurusannya adalah Ibnu Katsir sama sekali tidak menyebutkan bahwasanya yang dilakukan oleh Al-Muzaffar Al-Muzaffar Kaukabari Al-Muzaffar Kaukabari, ya, Kaukabari yang pertama. Ya, dia hanya menjelaskan bahwasanya beliau, ya, Malik itu, raja itu melakukan perayaan. Ya, karena ini sekarang jadikan hujah bahwasanya yang melaksanakan Maulid Nabi adalah orang soleh, sama seperti kita sekarang. Orang yang melaksanakan Maulid Nabi di kampung kita adalah orang soleh. Orang soleh kan? Soleh. Ya, kiai, orang alim kita, ya. Ya sama. Jadi Ibnu Katsir hanya menyampaikan, memberitakan bahwasanya terjadi. Cuman karena ini hubungannya dengan sejarah itu nggak ditulis, hanya hal-hal yang lumrah saja. Yang ditulis oleh Ibnu Katsir hal-hal yang tidak lumrah. Apa tidak lumrah? Itu sampai kambing gulingnya itu sekian ribu kepala kambing, sekian ribu ayam, dan judge, itu, ya. Dan pertanyaannya, kalau seandainya kita terima, ya, ini seandainya kita terima bahwasanya pertama sekali ada Al-Muzaffar melaksanakan Al-Muzaffar tahun berapa? Tahun tadi 630 Hijriah meninggalnya itu. 630 Hijriah. Berarti sebelum 630 Hijriah, kalau dikatakan ini yang pertama, kaum muslimin ngapain aja? Selama 600 tahun nggak ada Maulid Nabi kalau dikatakan. Masih mending Fatimiyah tadi. Fatimiyah berapa? 362. Berarti generasi kurun ketiga, lebih dekat kepada masa tabi'in. Ya, gitu. Jadi ingin membela tapi akhirnya jatuh kepada sesuatu yang lebih. Ya, jadi begitu secara sejarah, ya, secara sejarah.
Justru pernyataan yang mengatakan bahwasanya pertama maulid yang pertama kali melakukan maulid adalah Al-Mughaffar Kaukabari ya, pada tahun 630, sesuatu yang pertama tidak bisa disandarkan kepada Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir tidak mengatakan bahwasanya dia yang pertama kali, tidak, tapi Ibnu Katsir mengatakan terjadi perayaan maulid Nabi yang dilakukan oleh Malik. Kemudian yang kedua, seandainya itu benar dia pertama, ya justru timbul pertanyaan, selama 600 tahun kaum muslimin kemana? Seandainya maulid Nabi dijadikan standar kecintaan kepada Nabi SAW, berarti kita tuduh orang-orang selama 600 tahun itu gak ada yang cinta kepada Rasulullah SAW karena tidak merayakan, kan tidak bisa ya. Nah, sehingga saya lihat juga klipnya Al-Buti, Syekh Buti, itu Syekh Buti Suriah sudah meninggal, beliau dibom. Iya, beliau dibom. Iya, nahas juga sebenarnya. Jadi beliau termasuk ulama yang dicintai di Suriah. Ya. Cuman pada akhir-akhir masa apa namanya perang Suriah itu, ya beliau termasuk yang mendukung pemerintahan Bashar Assad. Ya. Ada beliau lihat bagaimana orang-orang Syiah Nusairiyah itu memerintahkan orang-orang Sunni itu sujud kepada fotonya Bashar. Dan sampaikan bagaimana memerintahkan sujud, taat, suruh taat. Nah gitu. Pada akhirnya beliau meninggal dalam keadaan sedang berkhutbah di bom masjid. Ya. Masjid dibom. Ya. Yang dituduh adalah tentara pembebasan Suriah yang dituduh. Ya. Padahal kenyataannya itulah Syiah. Jangan percaya sama Syiah, jangan coba tolong Syiah. Ya, ternyata pemerintah si Assad sendiri yang bom, dan itu terbukti. Ya, mereka ingin mengadu domba. Ya, saya bukti apa keuntungannya buat Assad? Nggak ada. Dia Sunni dia seorang. Ya, gitu. Ya, jadi masalah sejarah itu masalah yang apa namanya? Itu sudah dengar, bisa lihat referensinya sendiri. Kemudian mengenai perayaannya sendiri.